I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dewi Puspitasari. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah pembentukan saya yang berjudul Perhimpunan Indonesia. A. Pengertian Perhimpunan Indonesia. Salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negara Belanda, Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menarik perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di negeri Belanda. Perhimpunan India atau Indische Vereniging 4 berdiri pada tahun 1908 yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda setelah kedatangan pemimpin Indische Partij di Belanda. Indische Partij 4 berkembang pesat dan memusatkan kegiatan pada bidang politik. Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konspirasi Hindia bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintahkan oleh rakyat sendiri. Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk Persatuan Mahasiswa Indonesia. Dalam rapat umum 1923, organisasi ini menyepakati 3 asas pokok organisasi. Dalam rapat umum 1923, organisasi ini menyepakati 3 asas pokok organisasi. A. Indonesia menentukan nasib sendiri. B. Untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri untuk melawan pemerintah. C. Kolonial Belanda bangsa Indonesia harus bersatu. Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari 4 yang telah disetujui pada 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, konflik kepentingan antara penjajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Yang keempat, pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia yang harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara B. Tokoh-tokoh organisasi Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, Sultan Kesajangan. Yang kedua, R.M. Noto Surnoto. Yang ketiga, Soripada. C. Tujuan organisasi Perhimpunan Indonesia. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia mempunyai tujuan untuk menyasarkan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat. Mereka harus ada dan memiliki semangat dalam persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuannya sebagai elit intelektual yang berprofesional. Mereka mempunyai tanggung jawab dalam memimpin rakyat dan melawan para penjajah. Selain itu, tujuan dari Perhimpunan Indonesia adalah membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. D. Sikap organisasi. Perhimpunan Indonesia dianggap sebagai organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik secara drastis. Perhimpunan Indonesia memenuhi syarat disebut sebagai organisasi radikal jika melihat dari 3 asas pokok organisasi. Indonesia sebagai tema organisasi mengidentifikasikan bahwa mereka ingin menang mengubah nasib negeri asal mereka terbebas dari penjajahan. Yang menambah kuat organisasi ini bersifat radikal afiliasi mereka terhadap Indische Partij yang memang dikenal sebagai organisasi radikal Indonesia pada abad 20. E. Hasil organisasi Perhimpunan Indonesia bagi Indonesia. Perhimpunan Indonesia menggunakan kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita dan Perhimpunan Indonesia untuk negara Indonesia sebagai negara baru yang merdeka. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.